Salam sehat dan salam semangat untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar mengenai puisi lama dan puisi baru. Kemudian kita akan belajar cara membuat puisi. Lalu kita akan mendeklamasi puisi yang sudah kalian buat. Artinya kalian akan praktek dengan cara membaca yang benar. Nah, silahkan kalian bisa ambil buku tulis kalian untuk mencatat hal-hal yang penting dalam penjelasan berikut ini. Apa itu puisi? Puisi adalah karya sastra yang terikat pada rima dan irama yang disusun dalam bentuk baris dan bait untuk menggambarkan perasaan pengarangnya. Nah, kalian tidak asing lagi dengan puisi. Bentuknya adalah seperti ini. Ya, di sini ada 3 bait ya. Nah, nanti kita akan belajar bahwa puisi itu di setiap baitnya itu terdiri dari beberapa baris. Nah, ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Nah, ini ada baris pertama sampai baris keempat ini dinamakan bait pertama. Lalu di sini itu ada bait kedua. Ada berapa baris di sini? Ya, ada 3. Seperti itu. Nah, lalu apa sih ciri-ciri dari puisi? Puisi ditulis dalam bentuk baris berjajar ke bawah secara berkelompok. Kelompok baris dalam puisi disebut bait. Nah, seperti tadi ya, Bu Bindi sudah jelaskan. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat itu adalah bait pertama. Yang kedua, pemilihan kata pada puisi bersifat kias, padat, dan indah, serta mempertimbangkan rima atau persajakan. Nah, selanjutnya ini kita akan belajar rima itu apa. Lalu ada penggunaan majas atau gaya bahasa perumpamaan pada puisi itu sangat dominan. Latar, alur, dan tokoh tidak begitu ditonjolkan. Nah, puisi ini berbeda dengan cerita, ya. Kalau puisi itu karya sastra yang ada rima dan irama dan disusun dalam bentuk baris dan bait. Nah, lalu apa unsur-unsur pada puisi? Yang pertama ada kata. Kata merupakan unsur utama dalam penyusunan puisi, menentukan kesatuan dan keindahan makna puisi secara keseluruhan. Kemudian ada lari atau baris, yang artinya panduan kata-kata yang dituliskan dalam kalimat berbentuk baris. Kalimat dalam puisi tidak menggunakan aturan baku karena bisa berupa satu kata, frase, atau kalimat lengkap. Bait adalah kumpulan lari yang tersusun harmonis sehingga akan mengandung makna puisi. Sedangkan rima itu adalah bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata untuk memerindah puisi. Umumnya berada di suku kata akhir setiap lari. Rima bisa berulang pengulangan bunyinya, yaitu bisa saja a atau ab atau bunyi bebas tanpa pola. Yang berikutnya adalah irama, artinya pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut bunyi bacaan puisi. Lalu makna atau isi merupakan informasi utama yang disampaikan dalam puisi. Nah, sedangkan amanat itu adalah pesan yang disampaikan oleh penulis puisi kepada pembaca, tersirat di balik kata-kata dan berada di balik tema yang diungkapkan. Sehingga ketika kalian menentukan amanat dalam puisi, kalian harus membaca keseluruhan dulu, kalian harus tahu arti dari setiap katanya, lalu kalian bisa menyimpulkan amanatnya itu apa. Nah, inilah unsur-unsur pada puisi. Selanjutnya jenis-jenis puisi. Nah, ada puisi lama, yaitu puisi yang masih terikat oleh aturan rima dengan pola tertentu.
pengaturan jumlah larik dalam setiap bait dan jumlah kata dalam setiap larik, serta musikalitas puisi. Nah, puisi lama itu ada dua, yaitu pantun dan gurindam. Kalau pantun itu terdapat 4 larik, di mana 2 larik pertama itu berupa sampiran dan 2 larik terakhir itu berupa isi. Nah, rimanya itu bisa berbeda-beda, yaitu ABAB atau ada yang sama semuanya, yaitu AAAA. Nah, setiap barisnya itu terdiri atas 4-5 kata. Sedangkan gurindam itu hanya memiliki 2 larik. Larik pertama berupa sampiran dan larik yang kedua itu berupa isi. Dan rimanya itu hanya AA, sama semua. Nah, nanti kita akan belajar gimana sih caranya menentukan rima dari setiap baris yang ada di pantun. Nah, yang kedua adalah puisi baru, di mana puisi itu tidak terikat dengan pola irama tertentu, jumlah baris, jumlah kata, maupun jumlah bait. Tetapi puisi baru ini mengandung irama, rima, musikalitas, makna, dan amanat. Nah, seperti ini ya. Kalau puisi baru ini seperti ini, itu tidak terikat dengan aturan apapun. Pada intinya, puisi baru itu harus mengandung irama, rima, musikalitas, makna, dan amanat. Nah, ini dinamakan puisi baru ya. Lalu ini ada pantun. Nah, di sini Bu Binti akan jelaskan bahwa pantun itu tadi ada ABAB. Artinya apa? Nah, kalian lihat kata terakhir di sini adalah pari. Nah, maka huruf vokalnya adalah A dan I. Berarti rima di baris pertama itu adalah I. Ya. Yang kedua ini, baris kedua ini, kata terakhirnya adalah pohon. Berarti rima pada baris kedua ini adalah O. Ya, ini I, O, I, O. Berarti ini sajaknya adalah ABAB. Tetapi kalau ini itu adalah A, A. Berarti pantun yang kedua ini sajaknya A. Nah, ingat bahwa kalau pantun itu terdiri dari 4 baris ya. Baris pertama dan kedua disebut sampiran, dan baris ketiga dan keempat itu disebut isi. Yang berikutnya adalah gurindam, di mana rimanya itu adalah AA. Dan hanya 2 baris ya. Baris pertama disebut sampiran, baris kedua adalah isi. Nah, nanti silahkan kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian ya, tentang apabila kalian masih bingung terhadap rima setiap baris. Intinya kalian harus tahu bahwa kalau rima itu diambil dari kata terakhir dan huruf vokal terakhirnya. Nah, di sini kata terakhirnya adalah takwa. Kata terakhirnya adalah takwa ya. Huruf vokal terakhirnya itu kan hanya A dan A, maka huruf terakhirnya itu adalah A. Berarti rima baris pertama itu adalah A. Sajaknya A, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jenis-jenis makna puisi. Nah, di sini ada makna lugas yang artinya memiliki makna sebenarnya disampaikan secara jelas. Artinya, ketika kalian menemukan kata di dalam puisi itu ya artinya itu sama, maksudnya itu juga sama gitu. Nah, ada juga makna kias, di mana sebuah arti atau makna dari ungkapan atau kata yang mengandung mengibaratkan atau mengandaikan. Nah, makna kias itu berarti nanti ada kata kiasnya. Nah, inilah kata kias dan makna kias. Nah, kata kias itu seperti ada di sini. Nanti kalian bisa mencatat atau men-screenshot
lalu kalian bisa mencatat sendiri kata kiasannya apa, lalu makna kiasnya apa. Nah, berbeda dengan makna lugas. Misalnya makna lugas itu dia adalah orang yang penakut. Nah, tapi kalau dengan menggunakan makna kias atau kata kias, berarti dia berkecil hati menerima kenyataan ini. Nah, seperti itu. Berarti si pembuat puisi itu menggunakan kata kias atau kata lugas. Nah, kata kias ini digunakan untuk memperindah puisi ya, sehingga puisinya lebih indah. Tetapi tidak selalu menggunakan kiasan itu selalu puisinya bagus ya. Tuh. Nah, silahkan kalian bisa catat sendiri, lalu kalian bisa membaca sendiri. Lalu bagaimana cara menulis puisi? Yang pertama, kalian harus menentukan topik utama dan judul. Yang kedua, kalian harus menentukan kata kunci yang akan digunakan. Yang ketiga, menentukan ide pokok untuk setiap bait. Yang keempat, menuangkan ide pokok ke dalam bait-bait dengan memperhatikan gaya bahasa, diksi, dan rima. Yang kelima, mengembangkan puisi seindah mungkin. Nah, berarti kalau kalian membuat puisi itu kalian harus tahu topik utamanya itu apa. Lalu membuat judul, lalu kalian membuat kerangka. Nah, ini aku mau buat apa ya? Mau buat siap barisnya itu bagaimana kalimatnya. Misalnya seperti itu. Lalu menentukan ide pokoknya setiap bait. Kemudian kalian harus mengembangkan puisi seindah mungkin. Nah, lalu hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat puisi yaitu bahasa yang digunakan harus ringkas, padat, dan indah. Kata-kata yang dipilih memiliki bunyi yang indah dan merdu saat dibaca. Makna kata bisa menimbulkan banyak arti. Harus disesuaikan dengan pesan yang ingin disampaikan. 4. Mengandung imajinasi mendalam tentang topik yang dibicarakan. Nah, inilah hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat puisi. Lalu, deklamasi puisi itu artinya membaca puisi tanpa membawa teks dengan diiringi lagu, dikuatkan dengan ekspresi dan gerak tubuh yang sesuai dengan makna puisi tersebut. Kalau makna puisinya kepahlawanan, berarti kalian harus membaca puisi dengan semangat. Kalau persahabatan, kalian harus membaca puisi dengan penuh kebahagiaan. Tapi kalau kalian membaca puisi tentang kesedihan, berarti kalian harus membaca puisi dengan ekspresi yang sedih atau gerak tubuh yang menggambarkan makna tersebut. Nah, langkah-langkahnya ketika kalian mendeklamasi puisi, yaitu kalian harus memahami isi puisi dulu, lalu menentukan nuansa. Menentukan nuansa pembacaan puisi, ya tadi apakah gembira atau sedih. Lalu berlatih mengucapkan kata-kata sulit yang terdapat dalam puisi, terutama makna kias, kata kias ya. Lalu berlatih dengan mengkombinasikan puisi, ekspresi, gerak tubuh, dan lagu pengiring. Nah, lalu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendeklamasikan puisi, yang pertama adalah ekspresi wajah, di mana penghayatan isi puisi yang digambarkan melalui raut wajah untuk menunjukkan perasaan. Lafal, yaitu penyebutan atau pengejaan kata-kata harus jelas agar mudah dipahami. Yang ketiga, intonasi, tinggi rendahnya nada baca untuk memberi penekanan pada kata tertentu. Yang keempat, irama, panjang pendek, keras lembut, kuat lemah suara. Yang kelima adalah gerak tubuh, di mana kalian harus menggambarkan perasaan yang terkandung dalam puisi melalui gerak tubuh melengkapi ekspresi wajah. Nah, inilah hal-hal yang harus diperhatikan saat mendeklamasikan puisi. Baik anak-anak, begitu saja penjelasan dari Bu Pinti. Terima kasih, selamat belajar, selamat mencoba membuat puisi dan mendeklamasi.